ada yang mau bertanya dari peserta webinar, Pak Rudi Setiawan? Pak Rudi Setiawan, apakah kontak? Pak Rudi Setiawan? Ya, halo. Monggo, Halo. silakan. Silakan, Pak Iya, Rudi. selamat sore ya Dokter Tonang, Dokter Siswanto, Dokter Biendra, Dokter Widya Stuti, Prof. Haryati, dan teman-teman yang lain ya. Oke, tadi saya menyimak dengan baik mengenai konteksnya adalah strategi percepatan diagnostik. Dan yang dibahas tadi fokusnya adalah di pengadaan untuk PCR kit. Dan kedua adalah mengenai rapid test. Nah, kebetulan saya dari PT Homedic Visi Asia, saya adalah penyedia baik untuk PCR kit dan juga untuk rapid test. Nah, untuk yang PCR kit ini, kami adalah distributor dari Solgen Korea, di mana produk itu sudah masuk ke dalam daftar dari WHO. Nah, kami ini ada alokasi yang sebetulnya ini adalah blessing karena ada stok 200 piece atau 200 kit yang sebetulnya dipesan oleh negara yang lain, tetapi karena batal, nah ini dialihkan ke kita. Nah, jadi barangkali ini bisa menjawab apa yang tadi menjadi kebutuhan dari teman-teman maupun dokter-dokter di laboratorium, di mana 200 kit ini, satu kitnya itu berisi 100 tes. Nah, sehingga kalau memang ini dibutuhkan secara cepat, semoga saya bisa dapat menghadirkan untuk PCR kit ini dalam minggu-minggu depan. Begitu, itu janji yang sesuai yang dari prinsipal. 200 kit memang tidak banyak, tetapi itu ya. Itu yang pertama, masih betul. Jadi, nah 200 PCR masih lanjut dulu sebentar, Dokter Tonang. PCR kit ini adalah kompatibel dengan mesinnya dari Bioret, dan mesin satu lagi adalah dari Alayat. Nah, kalau boleh mohon ada informasi mengenai pemetaan mesin-mesin mana yang menggunakan mesin Bioret dan mesin Alayat. Tadi saya sudah sampaikan ke Dokter Tonang untuk listnya. Itu yang untuk yang PCR kit. Yang kedua adalah mengenai rapid test. Jadi kami sejak 24 Februari kami sudah mengajukan sebetulnya surat permohonan ke Dirjen P2P, waktu itu masih Dr. Anu, sebelum ganti ke Dr. Ahmad Yuryanto, dan juga ke Balitbang. Kebetulan ini ada Dr. Sis. Nah, itu surat itu mengajukan ke BNPB. Jadi kami sudah masuk. Kami sudah masuk 1000 pertama, tapi kami nggak jualan. Kami memilih untuk tidak jualan. Jadi produk rapid test ini sejatinya ini memang kami donasikan untuk ke lembaga penelitian. Untuk ya kita menjawab. BNPB sudah tercatat, nanti akan dikelola. Ya. Nah, begini maksud kami, Dokter Tonang. Jadi kami kerjasama dengan lembaga penelitian. Ada 500, ya kurang lebih total 1000, barangkali bisa berbagi dua dengan lembaga penelitian ID. Nah, yang 500 ini bisa nanti untuk diujikan di Balitbangkes untuk menjawab apa yang tadi menjadi katakanlah kendala-kendala atau kasus-kasus yang ditemui dengan rendahnya sensitivitas atau akurasi dan sebagainya. Begitu terima saya rasa. Kasih informasi pentingnya, Ya. Rudi. Semoga ya, terima kasih Dokter Tonang. Ya, nanti saya titip nomor telepon saya kalau misalnya memang dibutuhkan. Ya, lewat BNPB, kami akan lewat sana karena kan harus tembus satu sana seperti pesan dari Dirjen. Jadi kan harus ada koordinasi ya. Dokter Tonang. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Dokter Tonang. Terima kasih. Selamat sore Dokter Tonang. Kami langsung ke Pak Siswanto sekarang. Jadi beberapa pertanyaan Pak Siswanto tentang mekanisme, kan beberapa masyarakat masih berpikir bahwa laboratorium jejaring itu kalau periksa harus lapor dulu ke Litbangkes. Nah, berarti kan lambat lagi ya. Ini setahu saya sudah tidak begitu, tapi mohon Pak Siswanto yang menjelaskan bahwa bagaimana cara kerja laboratorium jejaring ini terkait dengan mengumumkan hasil maupun juga untuk mengirimkan swab sebagai monitoring ke Litbangkes. Monggo Pak Siswanto. Ya, makasih Pak Tonang. Jadi gini loh ya. Tadi saya jelaskan bahwa kita itu memang jujur saja, jadi lab surveillance kita, misalnya BPKLPP, kemudian BPLK itu dari awal tidak disiapkan secara matang gitu ya, secara
artinya secara kompeten yang baik untuk melakukan uji PCR seperti pandemi pada virus RNA, apalagi ini virus RNA ya. Mungkin Prof. Aryati saya tahu lah, karena pada dasarnya virus RNA itu di dalam PCR-nya lebih apa ya, katakanlah lebih rumit ya, bisa terjadi positif palsu. Misalnya ekstraksi RNA misalnya itu enggak gampang ya, karena di lingkungan juga banyak RNase, kemudian dia molekulnya rapuh dan sebagainya, dan itu pada fase analitik, belum lagi yang pre-analitik. Itulah kenapa fungsi badan litbang ke depan itu cuma 4 sebetulnya. Satu lebih kepada pembinaan ya. Yang kedua adalah terkait dengan training. Kita sudah mendesain training ya secara virtual maupun magang. Tadi kan Bu Wid sudah menyampaikan magang. Secara virtual kita nanti akan kerjasama dengan CDC ya. CDC. Terus kemudian yang ketiga adalah pemantauan mutu eksternal atau external quality assessment (EQE). Jadi sebenarnya yang dimaksud Prof. Aryati tadi itu EQE. Nah di dalam EQE itu memang desain awal spesimennya diminta dikirim ke litbang, kemudian dilakukan random gitu loh. Jadi 1 di antara 10 yang positif di random, kemudian 1 di antara 20 yang negatif di random. Nah kalau spesimennya tidak dikirim kan susah di random, kecuali di random sendiri oleh yang ngirim ya boleh-boleh juga kan gitu. Tapi sebenarnya kemarin itu sedikit kekeliruan, itu sebenarnya bukan diumumkan kepada kepada publik bahwa ini yang negatif jadi positif. Itu sebenarnya adalah kebutuhan internal untuk bahwa yuk masih perlu meningkatkan kompetensi ya SDM-nya. Mungkin ya tadi kan kalau Bu Wid kan menggunakan istilah manajemen 5M-nya, 5M-nya masih perlu diperbaiki sebenarnya itu. Lah ke depan seperti apa? Lah ke depan kan ini menjadi semakin banyak. Saya setuju dengan Prof. Amin. Jadi memang kita harus hati-hati betul untuk memperluas ini, terutama adalah menyangkut jenis alatnya, reagen, kompetensi SDM dan sebagainya harus ditata dengan betul. Kalau tidak akan terjadi banyak yang negatif palsu atau sebaliknya kan, itu menjadi penting. Saya setuju dengan Prof. Amin. Jadi artinya misalnya saja gini, saya mendapat usulan misalnya rumah sakit, tahu ini ada teman Darmais enggak ini? Rumah sakit Darmais, kita punya mesin PCR kan gitu ya. Bisa enggak kita langsung kerjakan? Loh, saya tanya waktu itu, biasanya mesin PCR Darmais itu digunakan untuk apa? Untuk periksa mikrobiologi atau untuk sequencing DNA-nya manusia, sel kanker. Nah, jangan-jangan untuk sel kanker. Jadi dia tidak biasa main dengan virus infeksius. Kan jadinya bahaya itu. Jadi memang harus ada dengan kehati-hatian. Saya kira itu Pak Ton. Terima kasih Pak Siswanto. Mohon izin karena waktu, Bapak Ibu sekalian, ke Prof. Amin sambil nanti closing, Prof. Ada pertanyaan tentang ditemukannya kasus di mana virusnya masuk ke otak, sementara yang di saluran nafas malah sudah negatif, tapi ternyata virusnya sampai ke otak. Mohon di penjelasan dan bagaimana implikasi ke kita, Prof. Sekaligus nanti untuk closing remark dari penjenengan. Monggo Prof. Amin, kami persilakan. Terima kasih Dr. Tonang. Ya, jadi kita lihat sekali lagi ini kan terus berkembang ya. Pada awalnya kan kita hanya menganggap SARS coronavirus 2 ini hanya di sel-sel saluran nafas. Tapi kemudian juga kita ketahui reseptor ACE2 itu ada di jaringan-jaringan lain termasuk di saluran cerna. Dan kemudian dibuktikan juga bahwa virus ini ditemukan di feses. Kemudian berapa lama kemudian dilaporkan ditemukan di urin walaupun konsentrasinya rendah. Dan kemudian dilaporkan juga ditemukan di sirkulasi darah. Artinya virus itu yang tadinya kita pikir hanya berdiam di satu organ saja, ternyata dia juga circulating di seluruh tubuh. Nah, kalau sudah circulating seluruh tubuh, maka kita akan mudah mengerti dia akan bisa berada di jaringan manapun, walaupun tidak selalu menimbulkan masalah di jaringan itu. Nah, problemnya kalau sudah sudah melewati blood-brain barrier, nah itu udah dengan segala macam konsekuensinya lah. Jadi saat ini kemudian ya berkembang apakah kasus-kasus berat itu mungkin tidak hanya masalah paru-parunya tapi juga masalah ya kita sudah tahu ada multiple organ failure dan yang
belakangan ini menjadi hot issue adalah sebetulnya penyebab kematian itu bukan karena paru-parunya rusak, tetapi justru virusnya itu mempengaruhi kemampuan sel-sel darah merah dalam mengabsorpsi oksigen. Nah, itu jadi sudah beda konsepnya lagi kan. Ini juga nanti akan sangat menentukan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah klinisnya. Contohnya misalnya belakangan muncul upaya untuk menggunakan plasma konvalesen misalnya ya. Itu tapi dengan berkembangnya ini ya mungkin kita mesti memikirkan berbagai strategi itu untuk kasus-kasus yang berat. Jadi tidak hanya parunya saja yang harus diperhatikan, tapi the whole body ya, seluruh badan itu kelihatannya menjadi target dari si virus ini sampai ada menyebutkan bahwa virus ini sebenarnya virus yang paling kejam karena menghantam seluruh tubuh kita dalam waktu yang singkat. Kalau HIV misalnya kan memang dia di seluruh badan tapi pelan-pelan gitu ya. Kalau ini cepat sekali. Ya, itu nanti pasti akan berkembang lagi, akan ketemu di jaringan-jaringan lain. Ya. Mungkin kalau boleh saya mau komentar juga ke Ibu Wid, boleh? Moga, Prof. Ya, mumpung belum ditutup. Ya, iya. Tadi dalam satu slide Ibu Wid disebutkan bahwa Jakarta Barat baru di-cover oleh Ekman misalnya tanggal 4 April kalau nggak salah ya. Sebetulnya saya nggak tahu, mungkin laporannya belum sampai ke Ibu Wid. Sejak tanggal 13 Maret yang lalu kita sudah menerima sampel-sampel dari rumah sakit di Jakarta Barat, Darmais, Rumah Sakit Puri, dan sebagainya. Yang ingin saya angkat sih bukan masalah itu, tapi mungkin kita memang bersama-sama mesti membenahi data-datanya. Saya tahu di BNPB juga berupaya keras supaya data itu terpusat di satu sistem sehingga tidak ada diskrepansi, dan juga ini menghindari jadi supaya tidak semua instansi minta data ke laboratorium misalnya. Contohnya misalnya kami kan lapor ke Litbangkes, semua hasil negatif, hasil positif. Tapi kemudian dinas minta setiap hari kami melaporkan lagi, sehingga dengan format yang berbeda. Kemudian datang lagi dari satu institusi keamanan minta setiap hari jam 9 pagi kami memberikan laporan yang positif dan negatif dengan format yang berbeda lagi. Jadi kita bisa bayangkan nanti teman-teman di laboratorium itu akan sibuk bikin laporan, bukan bekerja di laboratoriumnya. Jadi alangkah baiknya nanti kita bersama-sama juga membantu supaya reporting system itu menjadi satu integrated, jadi datanya juga tidak ada perbedaan satu sama lain, dan juga memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini juga terkait dengan topik dari pertemuan kita ini, bagaimana kita mempercepat pemeriksaan, tapi juga bagaimana mengolah datanya. Saya juga membayangkan kalau misalnya kita berhasil memeriksa 10.000 sampel sehari, terus terjadi kekacauan di antara pencatatan data itu, padahal kan dalam 10 hari udah 100.000 data yang mungkin akan mix up satu sama lain kalau kita tidak baik sistemnya. Jadi mungkin Dr. Tonang juga bisa nanti di salah satu rekomendasinya adalah bagaimana kita merangkum semua data ini supaya rapi, mudah diakses, dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya baik buat pasien maupun buat kepentingan epidemiologi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sebelum nanti terakhir Ibu Dirjen, Prof. Aryati dulu untuk closing, nanti kami mohon dari Ibu Dirjen. Kami mohonkan monggo Prof. Aryati dulu. Ya, terima kasih Dr. Tonang.
Ya, jadi memang menyikapi yang tadi Dr. Tonang tanyakan ke Prof. Amin tentang meningitis, encephalitis, saya melihat memang studi yang didapatkan di Jepang memang mengatakan bahwa di nasofarinya kelihatannya tidak dijumpai ya, tetapi dijumpainya malah di liquor cerebrospinalis ya. Jadi saya juga memang memikirkan kemungkinan apakah itu sudah sistemik, apakah ada jalur lain yang masuk selain pernafasan. Kita belum bisa buktikan sampai sekarang ya. Terbukti di Indonesia juga ada yang sudah meninggal karena itu. Tapi itu masih perlu pembuktian lebih lanjut, Dr. Tonang ya. Jadi saya juga tidak mengomentari itu, tetapi mungkin kalau saya boleh menegaskan kembali bahwa seperti yang halnya yang Dr. Tonang tadi sampaikan, untuk rapid test tolong dari pihak yang berwenang. Saya juga terima kasih Dr. Windra yang telah melibatkan kami di Patlin untuk menyusunan baik dari gugus tugas juga maupun di Kemenkes Revisi 4 untuk algoritma penggunaan rapid test. Jadi mohon misalnya pihak-pihak swasta ini memang tidak dibiarkan merajalela begini, tapi dirangkul gitu. Memang kalau memang mereka mau melakukan, ayolah ditata kembali dalam sistem di mana semua yang melakukan itu dibuat suatu informed consent. Informed consent-nya itu yang sama, kalau bisa dibuat yang sama, sehingga setiap orang yang melakukan rapid test, baik yang di pemerintah maupun yang di pemerintah artinya yang mendapatkan donasi-donasi tadi itu, maupun yang swasta itu diharapkan juga bisa melakukan informed consent ini pada semua yang melakukan rapid test. Jadi yang negatif harus dipantau kembali 10 hari kemudian harus juga dia datang, dan yang positif harus dilanjutkan lagi dengan PCR. Itu dibuat suatu informed consent dan pelaporannya ke mananya itu mohon bisa ditata kembali regulasinya ke Dinas Kesehatan, mungkin ke Kemenkes, bagian direktoratnya Bu Indra mungkin, nah atau ke mana. Nah, kemudian di samping itu untuk PCR, Dr. Tonang kita tahu bahwa PCR pun juga tadi dikatakan bahwa sudah dibuka kerannya lebar-lebar, sejauh semua itu bisa melakukan dengan prosedur yang benar, dengan pre-analitik yang benar. Tentu kalau memang mengambil nasofaring, tentu nasofaring yang benar, jangan sampai separuh-separuh supaya nggak false negatif. Dan juga penyediaan swab dan VTM, tolong pemerintah ikut membantu memikirkan bagaimana ini dipenuhi, karena sekarang banyak yang kosong, dan juga APD teman-teman di lab dipenuhi yang level 3 supaya tidak terjadi penularan pada petugas lab, dan juga pengerjaannya pun juga harus dilakukan di dalam BSL 2 ataupun di dalam BSC tergantung PCR apa yang digunakan. Kalau TCM memang hanya BSC 2. Tetapi tentu kita juga memikirkan untuk rapid test antigen. Rapid test antigen saya melihat di data yang kebetulan saya juga dapat bahwa dari data yang ada, rapid test antigen pun sudah masuk. Tolong jangan diremehkan, itu bukan rapid test seperti antibody, karena pengerjaannya pun juga menggunakan sampel swab. Sampel swab dari nasofaring juga, kemudian harus memakai APD yang lengkap juga, level 3, dan juga pengerjaannya pun di dalam BSL 2, di dalam BSC tipe 2 minimal. Tolong diperhatikan untuk rapid test antigen apabila ada yang mengerjakan, dipatuhi betul cara-cara dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Jadi saya kira kita harus bekerja sama dengan seluruh pihak. Terima kasih Dr. Tonang, terima kasih Dr. Windra yang sangat bagus memaparkan, Dr. Siswanto dan terutama Dr. Widyastuti yang saya melihat sangat luar biasa, seorang Kadinkes provinsi di DKI yang telah melakukan sangat-sangat rinci, bahkan sampai memperhatikan semua hal, termasuk pelaporan-pelaporannya. Itu tolong yang saya tolong sekali pihak swasta ini, Dr. Tonang, yang tolong segera diatur betul penggunaan yang rapid test maupun PCR. Jadi betul-betul harus memakai ini. Saya tadi lupa melaporkan dari slide saya tadi, ada 2 slide terakhir yang lupa ditayangkan, bahwa itu adalah contoh pelaporan rapid test untuk non-reaktif atau negatif, dan pelaporan untuk yang reaktif nanti yang akan kita sharekan, artinya bisa lewat perhimpunan, nanti kami akan membuatkan suatu panduan lagi
pelaporan yang benar sehingga semua yang mengerjakan rapid test antibody baik yang donasi maupun yang mandiri dapat memenuhi aturan itu, jadi betul-betul dilakukan. Dan setuju dengan Dr. Wid, kita segera laporkan kepada satu komando di bawah dari dinas-dinas kesehatan, Kadinkes seluruhnya, dan kepada pimpinan di Kemenkes agar dapat terlacak semua kontak tracing maupun case, tidak menjadi lost case tadi. Terima kasih, Dr. Tonang. Terima kasih. Terakhir kami mohonkan Ibu Dirjen untuk menyampaikan closing remark, nanti kita menutup sesi webinar pada kesempatan ini. Monggo, Ibu. Terima kasih, Pak Dr. Tonang. Yang pertama, relaksasi sudah kami lakukan, tetapi tadi kami cermati ada beberapa masukan dari Prof. Haryati. Baiklah, kami akan koordinasi terus dengan gugus tugas, minimal dipastikan bahwa dari negara asal itu terdaftar. Contohnya yang sudah dilakukan oleh China tidak akan ekspor apabila rapid test tersebut tidak terdaftar di negara China. Yang berikutnya Bu Wid, kami mohon mungkin rapid test sudah mulai dikoordinasikan, baik kalau pemerintah kami yakin sudah dengan baik. Mungkin yang swasta bisa segera kita bersama untuk terkoordinasi di bawah koordinasi dari dinas kesehatan sehingga data itu bisa betul-betul kita manfaatkan sebagai screening ataupun sebagai untuk epidemiologi. Demikian Dr. Tonang, maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber, Dr. Siswanto, Dr. Mindra Wamuntu, Dr. Widya Stuti, dan juga para pembahas, Prof. Amin Subandrio, Prof. Haryati, dan Ibu Dirjen. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan diskusi pada sore hari ini. Kepada seluruh pemirsa, nanti materi akan dapat diunduh di laman resmi Persi dan juga akan ada rekaman dari YouTube untuk dapat disaksikan kembali dan disimak kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kepada para pembicara dan narasumber maupun pembahas atas kekurangan kami di Persi, kiranya menjadi amal ibadah kita semua bermanfaat bagi masyarakat untuk segera melewati fase pandemi ini. Kami sebagai moderator mohon maaf, terima kasih, selamat sore, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dan juga pengarah. Ya. Banyak Dr. Tonang sebagai moderator, juga para pengarah serta narasumber. Sekali lagi dari Persi mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan kita masih bisa diskusi lagi dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik untuk diagnostik yang lebih cepat di Indonesia. Terima kasih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.